Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Fatih dengan NIM 2513511031. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mekanisme terjadinya upwelling di perairan pesisir selatan Jawa dan perbedaan dengan upwelling yang terjadi di area ekuator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme proses terjadinya upwelling di Laut Selatan Jawa. Yang pertama itu ada fase pemicu yang dimana angin muson tenggara. Mekanisme ini dimulai ketika wilayah Indonesia memasuki monsun timur dari bulan April hingga Oktober. Pada saat ini, massa udara bertekanan tinggi dari daratan Australia bergerak menuju tekanan rendah di Asia, menyebabkan angin kencang yang bergerak dari tenggara ke barat laut di pesisir selatan Jawa. Angin ini menjadi longshore. Yang kedua ada transport Ekman dan defleksi Coriolis selama angin berembus di atas permukaan laut. Gaya gesek menggerakkan lapisan air di atasnya. Gaya Coriolis muncul sebagai akibat dari rotasi bumi di belahan bumi selatan, termasuk selatan Jawa. Gaya Coriolis membelokkan massa air ke arah kiri dari arah angin. Akibatnya transport Ekman terjadi yang membawa massa air permukaan dari pantai menuju Samudra Hindia. Yang ketiga ada kontinuitas atau continuous massa atau the replacement process, yang dimana air laut harus segera diisi karena tidak dapat dimampatkan. Setelah air permukaan dibuang ke tengah laut oleh transport Ekman, massa air kosong di wilayah pesisir untuk mengisi celah tersebut. Massa air bergerak secara vertikal ke atas dari lapisan bawah yang juga dikenal sebagai lapisan dalam atau thermocline. Upwelling adalah proses di mana air dingin dipompa ke permukaan ini. Keempat yaitu perubahan parameter fisika kimia. Dengan meningkatnya massa air dalam ini, berbagai karakteristik air muncul di permukaannya. Beberapa diantaranya adalah suhu permukaan laut atau SPL yang sangat rendah, bahkan di bawah 24 derajat Celcius. Lalu ada nutrien dan biologi. Nutrien ini menyebabkan fitoplankton tumbuh yang diukur dengan konsentrasi klorofil A. Kemudian ikan pelagis seperti tuna dan lemuru berkumpul di daerah tersebut. Jadi kesimpulannya adalah proses monsun Asia Australia sangat mempengaruhi fenomena upwelling di pesisir selatan Jawa. Saat monsun timur yang berlangsung pada bulan April hingga Oktober, angin berembus kencang di sepanjang pantai selatan Jawa dari arah tenggara menuju barat laut. Jenis transportasi yang dikenal sebagai transport Ekman muncul sebagai akibat dari rotasi bumi. Gaya ini mendorong massa air di permukaan untuk bergerak dari pantai ke arah samudra. Kekosongan massa air di permukaan ini menyebabkan penyedotan massa air dingin yang kaya nutrien atau thermocline dari lapisan dalam ke permukaan. Tempat ini sangat cocok untuk penangkapan ikan karena proses ini menyebabkan penurunan suhu permukaan laut atau SPL yang signifikan dan peningkatan konsentrasi klorofil A yang tinggi. Kusuma 2012, Susanto dan Mara 2005. Lalu saya akan menjelaskan perbedaan upwelling di area ekuator. Faktor penghalang dan arah pembelokan air merupakan perbedaan yang paling signifikan. Di pesisir selatan Jawa, upwelling memerlukan daratan atau garis pantai karena gaya Coriolis membelokkan arus ke kiri di belahan bumi selatan. Angin yang berembus sejajar pantai mendorong air permukaan ke arah laut lepas oleh karena itu air di dekat pantai harus kosong dan dipenuhi dengan air dari kedalaman. Sebaliknya, upwelling ekuatorial terjadi di laut lepas sendirian. Angin pasat yang bertiup di sepanjang khatulistiwa menggerakkan air permukaan ke arah yang saling menjauh ke utara dan ke selatan saat melewati garis khatulistiwa yang menyebabkan fenomena ini. Pergerakan yang saling menjauh ini membentuk celah di tengah samudra yang kemudian mengalir air dingin ke permukaan dari lapisan bawah. Kesimpulannya adalah mekanisme pendorong untuk upwelling di area ekuator, Pasifik atau India berbeda dengan jenis pesisir. Upwelling terjadi di wilayah ekuator karena divergensi massa air. Transportasi Ekman bergerak ke arah utara di belahan bumi utara dan ke arah selatan di belahan bumi selatan karena angin pasat atau trade winds yang bertiup dari timur ke barat di sepanjang ekuator. Air dari lapisan bawah naik ke atas karena massa air permukaan dipaksa bergerak ke dua arah dari garis khatulistiwa. Akibatnya massa air terkosong tepat di garis ekuator. Wertke 1985. Baik, kurang lebih itu adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.